Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya mengenai turunan. Nah, turunan yang kali ini itu turunan part 3. Di turunan part 3 ini ada beberapa yang akan kita bahas. Nah, aplikasi turunan yang ada itu kan gradien dan persamaan garis singgung, kemudian fungsi naik dan fungsi turun, kemudian titik stasioner, nilai balik maksimum dan minimum. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai gradien dulu, oke? Ya, jadi simak videonya ya. Oke. Nah, gradien. Sebenarnya gradien ini SMP kalian sudah pernah mempelajarinya ya. Gradien itu suatu kemiringan sebuah garis. Terus apa sih hubungannya gradien dengan turunan ini? Padahal kita lagi bahas turunan, kenapa jadi muncul gradien? Oh, ternyata gradien itu ada hubungannya, ya kan? Jadi gradien seperti kalian sudah tahu, SMP itu adalah sebuah kemiringan garis singgung sebuah kurva, ya kan? Di situ kurvanya kurva y sama dengan fx di sebuah titiknya kita sebut aja titik A, di mana titiknya adalah a, fa, ya kan. Nah, itu di dalam turunan ternyata ada hubungannya. Jadi m atau lambang gradien ini adalah turunan dari si fungsi fa ini, turunan dari fungsi kurva ini gitu, dimana turunannya itu juga sama aja pakai limit x mendekati 0, dimana fa plus delta x dikurang fa per delta x. Jadi maksudnya si gradien ini ya, itu nilainya bisa didapat dari turunan fungsi fx, karena dia garisnya itu ya menyinggung si fungsi fx di titik a gitu. Oke. Nah, contoh soalnya aja ya. Nih, misal kita punya persamaan y sama dengan x kuadrat min 6x plus 9. Nah, garis singgungnya itu nyinggungnya di titik 1,4. Nah, berapa sih gradiennya atau kemiringan garisnya? Nah, ini kita cari dengan cara menurunkan fungsi ini. Y aksen sama dengan, kalau diturunin berarti 2-nya turun, sisa x pangkat 1 dikurang 6 gitu kan ya. Nah, di titik 1,4. Nah, di sini kan masih ada unsur x kan. Nah, ini x, y. Nah, berarti kita ambil x-nya aja. Maka y aksennya itu adalah 2 kali 1 dikurang 6. 2 kurang 6 yaitu min 4. Nah, maka gradiennya dia adalah min 4. Itu mudah ya. Oke, berikutnya lagi. Gradien garis singgung kurva y sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1 pada titik berabsis 1. Nah, kenapa absis 1? Absis 1 itu maksudnya x sama dengan 1 gitu. Jadi ini kita turunin dulu. M itu kan ya aksen. Berarti 2x plus 2. Dari mana ini? 2 turun, terus x-nya pangkatnya berkurang 1 jadi x ditambah 2. Dah. Baru kita substitusi x-nya. Y aksen sama dengan 2 kali 1 tambah 2. Y aksen itu 2 tambah 2 yaitu 4. Tuh, gampang kan ya? Nah, berikutnya yang kita bahas itu adalah persamaan garis singgung. Garis singgungnya gimana nih? Ya kan? Nah, persamaan garis singgung ini, oke, kita lihat dulu. Oke, misal sebuah garis G menyinggung kurva Y sama dengan fx pada titik x0, y0, maka persamaan garis G adalah Y dikurang fx0 sama dengan f aksen x0 dikali x dikurang x0. Nah, f aksen x0 ini sebenarnya M. Kalau dulu rumus persamaan garis lurus kan gini, Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, bedanya X1 Y1 di sini lambangnya X0 Y0 gitu kan. Nah, jadi Y0 ini dilambangin lagi Fx0 gitu. Terus M-nya itu adalah turunan dari grafiknya kayak gitu. Ya. Oke. Langsung aja ke contohnya mungkin ya. Tentukanlah persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 3x kuadrat min 5x di titik 1, min 2. Nah, ini tuh kayak tadi X1 Y1 gitu aja. Jadi
Biar kamu nggak bingung, kan kita punya persamaan Y min Y1 M dikali X min X1. Nah, ini persamaan garis ya, melalui satu titik. Ini dari SMP kalian. Nah, M-nya itu kan dari sini. M itu kan sama dengan Y aksen. Berarti kamu cari dulu nih. 3 kali 2 6 X min 5, ya kan? Dimana X-nya itu sama dengan 1. Dari mana nih 1? Nih dari sini. Gitu. Maka Y aksennya adalah 6 kali 1 kurang 5. Y aksen sama dengan 1. Oh, berarti gradiennya 1. Nah, titik ini udah ada, gradien udah ada, berarti kita masukin ke persamaannya. Y min 2, ya kan, sama dengan 1 X min 1. Y plus 2 sama dengan X min 1. Maka Y sama dengan X min 1 min 2. Y sama dengan X min 3. Oke, sampai situ paham ya? Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Tentukanlah persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 1 yang sejajar garis 2X min Y plus 7 sama dengan 0. Nah, jadi ini dia ada dua garis ya. Ada kurva. Jadi kalau dibayangin tuh gini nih. Dia tuh ada kurva, kemudian ada garis sejajar sama si garis singgung. Misalnya nyinggung di sini. Nah, ini sejajar ya. Gitu. Sejajar, miringannya sama. Nah, dia nanya garis ini persamaannya apa gitu. Nah, berarti kan kita ini ya, dari garis Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 1, kita akan memiliki Y aksen sebagai gradien pertama, ya kan? Ya, untuk yang sini nih M1. Nah, ini M2. Nah, karena dia sejajar, ya kan, sejajar dengan garis 2X min Y plus 7 sama dengan 0, dimana dia punya gradien kita sebut aja M2. Maka nanti di sini M1 sama dengan M2. Gitu. Nah, kita cari dulu M1-nya. M1 itu kan turunan ya, 2X min 2. Nah, sedangkan ini untuk mencari M2-nya kita buat menjadi Y sama dengan, di sini Y-nya min, berarti kita bikin 2X plus 7 pindah ke ruas kanan, Y sama dengan 2X plus 7. Sudah seperti ini kan. Nah, untuk mencari gradien, ingat bentuk Y sama dengan MX plus C. Nah, dimana ini adalah gradiennya. Jadi gradien itu koefisien depan X-nya. Lihat di sini. Nah, di sini adalah M2, maka M2-nya itu 2. Nah, dari sini kita punya M2, dari sini kita punya M1, kita buat persamaan. M1 sama dengan M2, 2X min 2 sama dengan 2, 2X sama dengan 4, maka X sama dengan 4 bagi 2. Nah, kalau bingung 4 dari mana, ini min 2 pindah ya, jadi plus 2, 2 plus 2, 4 gitu. Nah, 4 bagi 2, 2. Nah, kita punya X. Nah, tapi butuh Y, ini anggap sebagai X1. Kan persamaan garisnya itu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, X1 kita udah dapat, tapi Y1 nya belum. Nah, Y1 nya dari mana nih? Dari sini. Y sama dengan, masukin 2 kuadrat dikurang 2 kali 2 tambah 1. Dari mana nih? Nih, X kuadrat jadi 2 kuadrat dikurang 2X berarti 2 kali 2 tambah 1. 4 kurang 4 tambah 1 berarti hasilnya 1. Maka Y1 nya 1. Kita udah punya nih, ya kan? Kita udah punya X1, kita udah punya Y1. Baru kita substitusi. Oke, sini ya. Y min Y1 nya 1, M nya kan sama ya, berarti 2 dikali X min X1 nya 2. Maka Y min 1 sama dengan, kalikan dengan 2X min 4. Maka Y sama dengan 2X min 4 tambah 1 ya. Y sama dengan 2X min 3. Inilah persamaan dari garis yang sejajar ya, garis singgungnya dia nih. Jadi ini persamaannya Y sama dengan 2X min 3 gitu. Oke, berikutnya ya, contoh soal berikutnya itu, nah, kalau tadi sejajar, yang ini tegak lurus. Apa sih syarat tegak lurus? Tegak lurus itu M1 dikali M2 itu sama dengan min 1. Atau misalnya kita mau cari M1, itu adalah min 1 per M
2. Nah, ini kunciannya di sini. Ya. Nah, M1 dari mana, M2 dari mana? Kita lihat dari sininya. Ya. Kayak tadi, yaitu sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Ya kan, dimana dia punya Y aksen yaitu M1-nya. Maka M1 itu turunan dari persamaan ini, 2X min 4. Sudah sampai sini dulu, ya kan. Sedangkan yang ini 4X plus 8Y min 1 sama dengan 0 harus kita bikin menjadi Y sama dengan, ya, berarti kita pindahin 8Y sama dengan, pindah dulu 1 min 4X, maka Y kita kan harus buat Y sama dengan, kita bagi 8 dulu, 1/8 min 4/8 X gitu. Jadinya kita melihat M-nya itu yang ini, jadi Y sama dengan min berapa nih, setengah ya, setengah X plus 1/8. Nah, ingat yang tadi ya, Y sama dengan MX plus C. Nah, M-nya itu ini min setengah, ini adalah M2 min setengah. Sedangkan kita butuh M1, berarti M1 ini adalah min 1 dibagi min setengah. Min bagi min plus 1 dibagi setengah itu 2. Dah, baru kita masukin kemari, M1 sama dengan M1. Maka nih ya, 2X min 4 sama dengan 2. 2X sama dengan 2 tambah 4, 6. Maka X-nya adalah 3. 6 bagi 2. Oke, dapat X-nya kayak tadi, cari Y. Y sama dengan 3 kuadrat min 4 kali 3 ditambah 3. 9 kurang 12 tambah 3. Berarti hasilnya berapa? 9 kurang 12 min 3, 0. Maka titiknya 3,0. Barulah kita cari persamaannya. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y min 0 sama dengan M-nya tadi berapa? 2 ya. 2 kali X min 3. X1 3. Berarti ini Y kurang 0 Y. 2X min 6. Nah, inilah persamaannya. Gitu. Semoga paham ya. Oke, contoh soal berikutnya. Garis K menyinggung Y sama dengan 3X kuadrat min 6X plus 5 di titik 2,5. Titik lain yang juga terletak pada garis K adalah, jadi gini, kita cari dulu nih persamaan garisnya ya kan. Kita cari gradiennya, baru nanti kita cari titik lainnya. Kayak gitu tahapannya. Pertama kita cari gradiennya dulu ya. Y aksen itu kan sama dengan M, yaitu sama dengan 6X min 6. Karena di titik 2,5 berarti kita substitusi X-nya 2. Ya kan, X sama dengan 2, maka M 6 kali 2 kurang 6, 12 kurang 6, 6. Nah, M-nya itu 6 ya kan. Nah, maka bersamaannya Y min Y1 M X min X1 itu sama dengan Y min 5 sama dengan M-nya berapa dia? 6 ya. 6 X min 2. Oke. Y min 5 sama dengan 6X min 12. Maka Y sama dengan 6X min 12 dipindah tambah 5. Y sama dengan 6X min 7. Dah, kita udah punya ini. Tapi dia kan tanya titik lainnya juga terletak pada garis K ya kan. Dari pilihan ganda ini kita tahu berat X-nya itu adalah 1. Nah, kita sudah dapat data dari sini. X sama dengan 1, maka berapa Y-nya? Y-nya kita substitusi, ganti X-nya 1. 6 kali 1 kurang 7. 6 kurang 7 sama dengan min 1. Maka titiknya ya adalah 1, min 1. C jawabannya. Jadi gitu ya. Atau bisa andainya di pilihan ganda, Bu di sini ada 1, ada 2, ada 3, gimana? Ya kita coba aja. Kalau 1 sama nggak dia sama ininya. Kalau beda kan berarti cari titik lain. Patokan kita di X-nya di sini. Oke? Gitu ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasannya. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Ya, kalau ada yang mau ditanya silakan tanya melalui Google Classroom, atau kalau mau tanya yang orang siswa di luar
murid saya boleh ke IG saya. Oke ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, comment, share, dan subscribe. Makasih.